Sebelum konferensi ini, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia berlangsung. Perjanjian Linggarjati tahun 1947, Perjanjian Renville 1948, dan Perjanjian Rom-Van-Rooyen 1949. Konferensi ini diakhiri dengan persetujuan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Pembukaan Konferensi Meja Bundar, Den Haag, 23 Agustus 1949. Perdana Menteri Belanda Willem Drees memberikan pidato untuk membuka acara resmi Konferensi Meja Bundar. Ketika konferensi nantinya menghasilkan kesepakatan yang memuaskan dan realisasi praktis dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka pintu terbuka bagi esensi dan persatuan bangsa Indonesia yang berdaulat dan persatuan dua bangsa atas dasar kebebasan dan persahabatan. Bisa dipastikan, jika konferensi dikembangkan, ia akan memiliki sejarah yang mendalami bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan Belanda. Kami menyatakan konferensi ini untuk banyak orang di dunia, dan kami harus menyadari bahwa penghargaan untuk bangsa kami oleh dunia bergantung pada cara negosiasi ini dilakukan. Seraya berharap agar konferensi ini menjadi berkah bagi Indonesia dan Belanda dan menjadi titik awal dari hubungan baru bekerjasama yang bebas dan bermanfaat yang akan hadir di kelak. Saya menyatakan konferensi Meja Bundar dibuka. Sambutan dari Ketua Delegasi Republik Indonesia, Perdana Menteri Muhammad Hatta. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Hatta berkata, bangsa Indonesia telah berjuang 4 tahun lamanya. Dia mengajak Indonesia dan Belanda untuk membuka lembar sejarah baru bagi kerjasama yang lebih baik. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih kepada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Ketua Majelis Permusyawaratan Federal BFO Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga, memelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan aktivitas, dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Sultan menyampaikan bahwa Republik Indonesia dan BFO berkeinginan membangun negara hukum yang terorganisasi dengan baik, negara yang akan menjadi bagian kecil dari komunitas masyarakat dunia. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri, dan kami akan mencapainya. Ketua Delegasi Belanda, Menteri Departemen Seberang Lautan, Johannes Hendrikus van Maarseveen, menyampaikan sambutannya. Belanda melalui Perjanjian Linggarjati telah menunda pemberian kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Biarlah kemauan tersebut tertuang dalam konstitusi yang siang ini akan dilakukan. Mengapa harus kembali kita batalkan? Setiap pandangan tentang kedaulatan ini bahwa Belanda akan kembali itu dikecualikan. Demikian cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kepentingan pihak tertentu dan berdiri atas dasar yang jelas. Sambutan terakhir dari Thomas Crickley, perwakilan dari Komisi PBB untuk Indonesia. Atas nama anggota Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, saya harus menyatakan kegembiraan pada peristiwa bersejarah luar biasa ini. Pembukaan konferensi yang didedikasikan untuk penyerahan kedaulatan bagi 70 juta orang untuk membawa sesuatu yang baru. Saya yakin akan terjalin hubungan
antara bangsa Indonesia dan Belanda. Usulan Krit-Kley agar masing-masing delegasi dapat bertukar pikiran dengan suasana informal diterima oleh peserta konferensi. Atas usulan Hatta, Perdana Menteri Drees diangkat menjadi ketua konferensi meja bundar. Di Den Haag, konferensi meja bundar datang untuk yang kedua. Terakhir kali di Balai Kesatria. Terakhir kali, ketiga delegasi berkumpul mengelilingi meja orang Belanda, antara lain Menteri Marshoven, Yukus, dan Lord Van Reygen. Dari BFO dengan ketuanya Sultan Hamid II dan Perdana Menteri Indonesia Timur, Anak Agung. Delegasi Republik yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Komisi di sana adalah negara-negara bersatu, hadir di bawah kepresidenan De Hergemans. Apalagi banyak anggota diplomatik raja termasuk Duta Besar Amerika Serikat yang baru, dan Nuncio Kepausan, Ketua Rapat Perdana Menteri Drees. Setelah pidato pembukaan, agenda akan ditangani, di mana sekretaris delegasi membacakan kepada Vincent, antara lain dokumen kesepakatan yang dicapai pada konferensi. Kini, delegasi masih duduk ketika mereka telah berbicara. Momen penandatanganan perjanjian telah tiba, dan momen bersejarah yang paling penting dalam sejarah Indonesia dan Belanda. (27 Desember 1949), hari intervensi dan signifikasinya dalam sejarah Kerajaan Belanda. Pada hari ini, kedaulatan atas Indonesia dialihkan di Amsterdam. Para menteri dan anggota parlemen mantan menteri adalah anggota Korps Diplomatik. Upacara di Istana Kerajaan Ketua Delegasi Indonesia, Perdana Menteri Muhammad Hatta, menginspeksi penjaga kehormatan Angkatan Laut. Tepat jam 10, delegasi akan duduk di meja bundar di Aula Warga. Perdana Menteri Drees mengusulkan dengan tanda tangan akta penyerahan kedaulatan dan pengakuan didirikan Uni Belanda Indonesia yang atau Yang Mulia dan
amankan penerusnya yang sah di mahkota Belanda untuk berdiri di antara Kerajaan Belanda dan Republik Negara Kesatuan Indonesia terjadi. Setelah pembacaan akta pengesahan hak baru, akta ini pertama-tama oleh Yang Mulia Ratu dan kemudian oleh Menteri Belanda yang bertanggung jawab tanpa tanda. Kemudian ketua berbicara di sana dengan Perdana Menteri Delegasi Indonesia Muhammad Hatta. Saya sebagai generasi pemimpin Republik Indonesia Serikat merasa sangat terhormat dan sangat senang berada di sini. Dengan nama Republik Indonesia, berterima kasih kepada Komisi untuk Indonesia. Setelah akta penyerahan kedaulatan dibacakan dan ditandatangani oleh Ratu dan para menteri, kata Perdana Menteri Dres, penerimaan kedaulatan diberikan kepada negara Republik Indonesia Serikat, serta penolakannya oleh Kerajaan Belanda dan masuk ke Serikat merupakan salah satu peristiwa yang paling pedih dan berjangkauan jauh dari ini, yang mencengkeram satu sama lain melalui ketidakwajaran. Kata pengantar seperti ini, dan di sisi lain, sampai tidak pernah terlihat lagi simpati mendalam yang dengannya orang-orang satu sama lain tidak lagi berdiri sebagai penentang satu sama lain. Yang satu ini berdiri berdampingan, betapa banyak tergores dan terkelupas, dan penuh dengan bekas luka yang tak terkira besarnya. Kepuasan rakyat bahwa kebebasan mereka untuk benar-benar melihat betapa beratnya tugas sebuah bangsa yang dipikul pria muda ini di Belanda. Kami merasa beruntung dapat melangsungkan penyerahan kedaulatan di hadapan dunia dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhanlah yang mengetahui apa sebabnya hal yang dapat berjalan sekarang ini tak dapat berjalan lebih dulu atau terlebih kemudian. Kedua negara tak lagi saling berlawan. Konferensi secara resmi ditutup di Kini kita gedung berdiri Parlemen berdampingan. Belanda pada tanggal 2 November 1949. Kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1950, ulang tahun kelima proklamasi kemerdekaannya, dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Merdeka!